Bapak penceramah Al-Ustadz Bapak Haji Aziz Ali SAG, yang kami hormati pengurus dan anggota Takmirul Masjid An-Nur Kelurahan Hepulawa, yang kami hormati ketua dan pengurus Majelis Taklim Masjid An-Nur Kelurahan Hepulawa, yang kami hormati keluarga bapak-bapak haji, ibu-ibu haja, hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dengan senantiasa kita memohon petunjuk dan ridho Allah Subhanahu wa taala, seraya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah Islamiyah yang dirangkaikan dengan doa memasuki bulan Rajab pada hari ini, Jumat 4 Februari 2022, bertepatan dengan 4 Rajab 1443 Hijriah, dimulai. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Hafsah Abu Bakar. Disilakan.
Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa penyelenggara dakwah pada malam hari ini, yakni dari keluarga besar Majelis Taklim Masjid An-Nur Kelurahan Depok Lawa dan keluarga besar Gole, keluarga Ibrahim dan keluarga Dalu. Selanjutnya kita ikuti pengantar kata yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andus Haji Mas'udin Gole. Pada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama kita hormati Pak Ustaz memberi ceramah pada malam hari ini, yang sangat terhormati Bapak dan Ibu Pembina Takmir Masjid An-Nur sekaligus pengurus Majelis Taklim, Bapak dan Ibu jamaah Masjid An-Nur teristimewa, warga atau Perum Latorong yang alhamdulillah hadir bersama-sama kita di tempat ini. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini sama-sama kita diberi kekuatan, kesehatan serta rahmat Allah, masih dapat sama-sama menghadiri kegiatan dakwah pada malam hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangkaian untuk lebih mengokohkan silaturahim atau memperkokoh ukhuwah Islamiyah, khususnya bagi jamaah kita di Masjid An-Nur maupun warga di Perum Latorong, karena kita tahu sekarang sudah masuk pada bulan Rajab, sudah malam ini sudah masuk tanggal 4 Rajab 1443 Hijriah, dan kalau kita hitung berarti tinggal 53 hari kita akan memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Dan insya Allah kita sama-sama berdoa, insya Allah masya Allah berikan nikmat panjang umur, diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat menghirup udara di bulan suci Ramadan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, berkaitan dengan penyelenggaraan ini juga dirangkaikan dalam rangkaian kerjasama Takmir Masjid An-Nur bersama Majelis Taklim, kemudian dari keluarga Gole, Dalu, dan teristimewa kepada warga masyarakat atau warga Perum Latorong, berkaitan juga dengan beberapa hari yang lalu, 10 hari yang lalu di tempat ini telah berpulang ke rahmatullah kepala keluarga yang ada di tempat ini, Bapak Marwan Dalu, salah seorang jemaah Masjid An-Nur, kemudian juga warga Perum Latorong. Dan mohon maaf kami dari keluarga yang sejak meninggalnya beliau sampai dengan beberapa hari selanjutnya kegiatan acara takziah, acara keagamaan lainnya dilaksanakan di kabilah berkaitan atau pemotibatan, karena memang beliau masih ada orang tua atau ibu yang alhamdulillah sampai dengan akhir hayatnya almarhum sangat berusaha untuk berbuat baik mendekati keluarga di kabilah dan sampai menghembuskan nafas terakhir di kabilah bertepatan di masjid di rumah sakit Ali Sabu. Karena beliau, karena saudara-saudara apalagi masih hidup ibunya di keluarga meminta untuk dilaksanakan pemakamannya di kabilah, di rumah orang tuanya. Jadi itu mungkin juga berkaitan dengan mohon maaf kepada masyarakat ataupun jemaah yang di Masjid An-Nur ataupun di Perum Latorong, karena ada yang tanya mungkin mohon maaf ada yang sempat datang ke tempat ini bahwa
sejak dari pemakaman sampai kegiatan kajian dilaksanakan tadi. Sekali lagi kami dari keluarga mohon maaf. Kemudian yang ketiga, jadi sebagaimana kita tahu ini beredar di media sosial, kita sudah masuk di bulan Sa'ban. Di beberapa hal yang pertanyaan ada yang hoax, ada yang artinya mari melalui Bapak Ustadz ini yang pada intinya bahwa kita sudah masuk pada bulan Rajab, diharapkan untuk kita banyak meningkatkan amal ibadah dengan kita membiasakan diri dalam waktu 2 bulan ini, insya Allah sudah terbiasa dengan amal-amal kita yang memasuki bulan suci Ramadan. Demikian beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Jadi terima kasih banyak atas kehadiran kita semua. Mohon maaf tidak bisa kami sapa satu persatu. Suara ini masih dan satu-satu Pak Ustadz. Masih tanpa ada juga. Makanya sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan Rajab ini. Allahumma balikna Rajabah wa sabana wa balikna fi Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti ceramah agama sekaligus doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz yang terhormat Bapak Haji Ajis Ali SHG. Kepada beliau di Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah natihi ila yawmi liqa'i rabbihi amma ba'd. Saya hormati sahibul bait, keluarga besar Goleh Ibrahim Dalu, wabil khusus Bapak Dr. Anus Haji Masudin Goleh. Tadi alhamdulillah telah menyampaikan sambutan. Para alim ulama, pemuka agama, para kiai, para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, pembina dan pengurus Badan Ta'mirul Masjid An-Nur, Bapak dan Ibu, para pembina dan pengurus Majelis Ta'lim An-Nur, bahkan seluruh keluarga besar anggota Majelis Ta'lim selaku penyelenggara dakwah pada malam ini, bapak-bapak haji, ibu-ibu haja, para orang tua, para sesepuh, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, jamaah Majelis Dakwah Al-Islamiyah. Minta maaf saya tidak sebut satu persatu, insya Allah semuanya dirahmati, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga dari almarhum Bapak Marwan Dalu, istri almarhum dan anak-anak. Ini rumah keluarga almarhum. Di hari ke-10, ini persis hari ke-10 wafatnya almarhum, kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosanya, memaafkan segala kesalahan kekhilafannya. Di hari ke-10 ini insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan, menerangi alam kubur, bahkan menjadikannya sebagai taman surga. Kepada keluarga, istri, anak-anak insyaAllah diberi kekuatan, kesabaran, ketabahan. Jemaah hadirin, kita bersyukur malam ini malam tanggal 4 Rajab. Kalau di kalender saya tanggal 3 Pak Haji. 3 Rajab 1443 Hijriah. Tadi sudah disebutkan
kurang lebih 57 hari lagi insya Allah kita akan sama-sama sampai di bulan Ramadan. Maka di samping doa tadi yang dibacakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini, Sya'ban besok, dan hantarkan kami bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Ada satu lagi doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami sampai di bulan Ramadan. Tiga orang yang bilang amin. Amin. Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami sampai pada bulan Ramadan. Wa sallim lana Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepada kami. Jadi dua arah ini, kita ke Ramadan, Ramadan ke kita. Lalu dikunci dengan kalimat wa tusallimhu minna mutaqabbala. Dan jadikanlah amal kami mulai hari ini sampai pada bulan Ramadan nanti sebagai amalan yang diterima, amalan yang dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita bersalawat, kita sampaikan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Soal salawat ini penting Bapak Ibu. Kata beliau Nabi, al-bakhil, orang yang kikir. Rupanya di samping orang yang hartanya berlebih, enggan meringankan tangannya memberi, juga oleh Nabi disebutkan jenis kikir berikutnya selain berharta enggan memberi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man dzukirtu indahu, siapa yang mendengarkan namaku disebutkan, namaku disebutkan, dia ada di situ, dia mendengarkan, tsumma lam yusalli alayya, tapi kemudian dia tidak mau bersalawat. Namaku disebutkan berkali-kali tapi dia tidak bersalawat. Maka supaya kita tidak jadi orang kikir, sebagaimana sinyalemen Nabi SAW tadi, sama-sama kita bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Setiap kali disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam, kita menyebutkan sekurang-kurangnya 5 kata. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lalu kata beliau, orang yang paling berhak bersamaku nanti di hari kiamat, aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling berhak bersama-sama denganku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak berselawat kepada-Ku. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Tidak di situ. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak di sini saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqah
imaman qiblataini sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin rahimakumullah. Jadi kita terbiasa berselawat. Apalagi di hari Jumat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Inna salatakum fihi. Sesungguhnya salawat kalian kepadaku di hari itu, yu'radu alayya, disampaikan Allah kepadaku. Nabi sudah meninggal, Nabi sudah mati, tapi setiap kali kita di latoron ini bersalawat, dengan sekali saja bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, kata beliau, salawat itu disampaikan kepadaku. Kalau kita sudah pernah ke Tanah Suci, kita tahu beliau ada di rumah beliau yang jadi makam beliau hari ini, sallallahu alaihi wasallam, sudah berkalang tanah, sudah wafat di situ, tapi salawat yang kita sampaikan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ada sahabat penasaran bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau sudah mati? Bagaimana mungkin salawat kami disampaikan kepadamu? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alal ardi, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi, ajasadil anbiya'i wal mursalin, memakan jasad para nabi dan rasul. Jadi nabi rasul itu biar sudah mati, tetapi mereka hidup. Mereka hidup, ibu bapak jamaah. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Allah, Tuhan mereka diberi rizki. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Banyak ayat yang menjelaskan mereka itu hidup, kita saja yang tidak sadar. Bahkan diharamkan bumi memakan jasad para nabi dan rasul. Teruslah bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, saya ingin menyampaikan yang pertama berkenaan dengan wafatnya almarhum. Saya mau beritahu kepada kita semua, khusus buat keluarga yang 10 hari lalu atau 10 hari terakhir ini sedang ditimpa musibah wafatnya almarhum. Dan secara umum saya sampaikan kepada kita yang pernah kehilangan orang-orang yang kita cintai. Ada suami yang pernah kehilangan istrinya, istri kehilangan suami, anak kehilangan orang tua kehilangan anak. Siapapun kita yang pernah kehilangan orang-orang yang kita cintai. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat menjelaskan, sesungguhnya amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita, aktivitas-aktivitas kita, keluarga yang ditinggalkan oleh mereka yang sudah mendahului, oleh suami, istri, orang tua, anak kita yang sudah dimakamkan, yang sudah dikuburkan. Inna a'malakum, sesungguhnya amalan kalian, tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum, diperlihatkan Allah. Amalan kita ini jamaah yang masih hidup, diperlihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada karib kerabat kita dan keluarga kita, sanak famili kita, fi kuburihim, di dalam kubur mereka masing-masing. Perbuatan keluarga di bumi, di rumah yang ditinggalkan, itu selalu diperlihatkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, Bu. Halo? Ada apa dengar? Ada. Jadi perbuatan kita semua ini diperlihatkan. Fa in kana khaira, jika perbuatan kita baik, anak-anak tetap istiqomah salat 5 waktu, istri tetap mengaji, istri anak tetap sabar dan meneruskan perbuatan-perbuatan baik almarhum semasa hidupnya. Almarhum yang rajin bersedekah, almarhum yang suka ketemu orang, suka menyampaikan salam sambil tersenyum. Semua perbuatan baik itu dilakukan, maka kata baginda Nabi SAW, istaksyaru bih, orang-orang yang sudah meninggal di kubur mereka melihat aktivitas itu menjadi senang dan bahagia. Maka saya pesankan kepada kita semua jamaah hadirin yang pernah kehilangan orang-orang yang dicintai. Bapak-bapak yang pernah kehilangan istrinya yang hari ini statusnya duda, ya. Ada duda di sini? Ada duda, Pak? Demikian ibu-ibu yang pernah kehilangan suami. Ada janda di sini? Banyak sekali.
Mereka yang kita cintai, yang sudah sekian lama di alam kubur, berbahagia dengan amal saleh yang kita lakukan. Mereka berbahagia. Sebaliknya kata Nabi SAW, wa in kana ghaira dzalik, jika perbuatan keluarga adalah perbuatan yang sebaliknya, maksiat dan dosa yang dilakukan, atau setidak-tidaknya pada saat almarhum wafat, lalu keluarga kelihatan tidak rela, efeknya nanti kepada jenazah. Apa jawab mereka yang sudah dikubur? Ya Allah, la tumithum, jangan matikan mereka, hatta tahdiyahum kama hadaitana. Jangan matikan anak saya ya Allah, jangan matikan istri saya ya Allah, jangan dulu wafatkan suami saya, orang tua saya, sampai engkau beri mereka hidayah sebagaimana engkau telah memberi hidayah kepada kami. Mereka bersedih sampai mereka berdoa. Maka anak-anak almarhum, istri almarhum, pesan saya yang utama di kesempatan yang mulia ini, jadikanlah sabar dalam menghadapi musibah itu sebagai satu dari dua aspek yang bisa mendatangkan pertolongan. Sabar dan sholat. Jadi, sabar dan sholat. Jika ini istiqamah, almarhum itu menyaksikan. Almarhum, suami, orang tua, maka dia menjadi senang. Halo? Dan betapa banyak teks Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan para ulama yang menunjukkan betapa tidak kecilnya penghargaan Allah buat orang-orang yang sabar. Ma yusibul mu'min, tidak ada satupun orang mukmin ditimpa musibah. Tidak ada satupun orang mukmin yang beriman, laki-laki atau perempuan, saat musibah mendatanginya, min syaukah, berupa tertusuknya duri. Beheli duri saja, duri ya. Tertusuk duri yang sakitnya, kalau duri tertusuk di tangan, di jari tangan, sakitnya di jari itu. Fama fauqaha, atau yang sedikit di atasnya, katakanlah seperti tertusuk paku. Kalau duri di tangan, paku di mana? Di kaki. Tidak menimpa seorang mukmin musibah berupa tertusuk duri atau yang sedikit di atasnya, lalu dia tidak menyalah-nyalahkan durinya, dia tidak menyalah-nyalahkan pakunya, dia rela dengan peristiwa itu, dia tidak bersuuzon. Biasanya orang, susah boleh taruh paku di sini. Apalagi kalau ada bangunan-bangunan yang sementara dibangun, kalau ada bas-bas di situ, sembarangan saja buang polo-polo, bongkahan bangunan, ada kayu, ada balak, lalu ada paku yang menempel di situ. Lalu dia keinjak paku, dia tidak menyalah-nyalahkan siapa yang taruh paku di situ. Benar-benar dia sabar, benar-benar dia rela. Maka Nabi mengatakan, Allah angkat derajatnya, illa rafa'allahu biha darajat au hatta anhu biha khati'ah. Allah angkat derajatnya, Allah gugurkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosanya. Kalau tertusuk duri saja, perhatikan, atau tertusuk paku saja, lalu kita ridho, kita sabar, dosa kita gugur, derajat kita ditinggikan, apalagi musibahnya lebih dahsyat dari itu. Dan rasanya tidak ada musibah yang lebih dahsyat, pukulan yang lebih hebat, melebihi musibah saat kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Berat itu musibah kematian, Pak Bu. Maka itu sebabnya
jaminan agama kepada mereka yang sabar saat ditimpa musibah. Jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Apalagi di bulan Rajab. Nih saya mau masuk ke bulan Rajab. Ustaz, apa keistimewaan bulan Rajab? Jamaah hadirin, kalau kita lihat Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Rajab itu satu dari 4 bulan haram. Satu dari 4 bulan haram. Ayat ke-36 surah At-Taubah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan atau hitungan bulan di sisi Allah itu sebanyak 12 bulan. Betul sama dengan miladiah? Sama dengan miladiah, sama dengan tahun Masehi. Januari, Februari sampai Desember. Dalam penanggalan Islam pun ada 12 bulan. 12 syahran. Tapi kita memulainya bukan dengan Januari. Kita memulainya dengan Muharram dan seterusnya sampai Zulhijjah. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda. Merupakan ketetapan Allah saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum. Dari 12 bulan ini 4 di antaranya bulan yang haram. Ini saya jelaskan sedikit. Bulan haram itu bulan apa? Jangan kita anggap lagi boleh taruh di atas. Boleh maaf. Nah, jangan dianggap bulan haram itu sama dengan sementara pemahaman orang. Dianggap tanah haram, diinterpretasi atau dimaknai tanah haram, tanah yang haram untuk dimasuki. Ini hoax ini, Pak. Maka kalau begitu pemahaman kita, tidak ada orang pergi haji, tidak ada orang berangkat umroh. Haram itu maksudnya mulia, suci. Halo. Baitul Haram, rumah suci, rumah mulia. Ka'batullah, di situ ada Masjidil Haram, masjid yang suci, masjid yang mulia. Haramain, 2 tanah haram, Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Ada sebagian orang memahami jamaah bulan Muharram misalnya, bulan Muharram dimaknai sebagai bulan yang haram beraktivitas. Sebagian orang Gorontalo begitu pemahamannya. Betul tidak? Betul tidak, Bu? Saya jelaskan. Kalau kita tengok hadis, makna dari ayat ke-36 At-Taubah ini dijelaskan Nabi SAW. Dari minha arba'atun hurum, 4 bulan dari 12 bulan itu adalah bulan suci, bulan haram. Salah satu mutawaliyat, 3 diantaranya berturut-turut. Perhatikan, 3 yang berturut-turut apa, Ustaz? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 agak jauh terpisah, Rajab. Nah, orang memaknai Muharram itu sebagai bulan yang dilarang beraktivitas. Padahal tadi Pak Haji Masudi sudah jelaskan, tingkatkan amal kebaikan, tingkatkan amal soleh, tingkatkan ibadah. Memang Allah janji untuk satu jenis kebaikan pahalanya minimal 10. Di keterangan yang 1 sampai 70 kali, di keterangan yang sampai 700 kali. Lalu ada ayat yang mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Untuk satu kebaikan bisa jadi Allah membalas dengan balasan berlipat-lipat ganda sampai pada bilangan yang boleh jadi tidak bisa dihitung oleh kalkulator paling canggih sekalipun. Betapa banyak amal yang kecil yang dianggap remeh, ini karena niatnya benar, cara melaksanakannya. melaksanakannya juga benar, maka penghargaannya itu luar biasa besar.
Karenanya Nabi pernah bilang, la tu'tiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan anggap remeh sekecil apapun amal. Tidak boleh pandang enteng amal sekecil apapun. Kadang kita ini menganggap ada amal yang bukan amal. Kenapa? Karena terlalu kecil di mata kita, terlalu remeh-temeh di mata kita, sehingga kita menganggap itu bukan amal. Saya kasih contoh, senyum. Senyum. Siapa yang bilang senyum itu amal? Bu, ini ngomong. Siapa yang bilang itu? Ustaz, itu bukan amal. Padahal Nabi bilang, bukan saya yang bilang, senyum itu sedekah. Dan sedekah bagian dari ibadah. Betul ya? Tabassumu kali akhika as-sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Jamaah hadirin, kecil sekali, tapi boleh jadi itu yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Amin. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang kita anggap remeh, boleh jadi dengan itulah kita dimudahkan, diringankan jalannya ke surga. Sebaliknya betapa banyak orang beramal dengan amalan yang besar, menghabiskan duit juga yang tidak sedikit, tapi nol di mata Allah. Tidak ada nilai di mata Allah sama sekali. Kenapa? Karena boleh jadi niatnya bukan karena Allah. Pendekatan melaksanakannya juga tidak berdasarkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bulan Rajab ini, sebagaimana di bulan Muharram, sebagaimana di bulan Zulqa'dah, sebagaimana di bulan Zulhijjah, ulama mengatakan tingkatkan amal kebaikan. Kalau di bulan-bulan selain 4 bulan ini saja amalan bisa diganjar berlipat ganda, demikian di bulan khususnya di bulan-bulan haram itu ditambah lagi berkali-kali lipat. Dan buat keluarga almarhum Bapak Marwan Dalu, ini akan semakin membuat almarhum tersenyum bahagia demi melihat aktivitas ibadah, amal soleh, kebaikan yang ditunjukkan oleh keluarga. Khususnya doa ya, anak-anak terus doa, istri berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Anak-anak berdoa, Rabbil ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Datang waktu sholat. Ini semua diperlihatkan kepada almarhum. Dilaksanakan di bulan Rajab, bulan peningkatan amal ibadah. Masya Allah. Banyak sekali ulama yang mengatakan, bersepakat para ulama mengatakan, di antara kekhususan 4 bulan ini Bapak Ibu, bulan-bulan haram ini, ya, adalah sekali lagi ibadah, amal itu ganjarannya dilipat gandakan berkali-kali lipat oleh Allah. Tapi sebaliknya, ulama juga menegaskan, sudah tahu-tahu di bulan haram bikin banyak perbuatan dosa, masih saja orang bermaksiat, maka ganjarannya juga berlipat-lipat ganda. Coba lihat jemaah, sama dengan misalnya kalau kita lihat surah Al-Hajj, kalau tidak salah ayat 25, Allah bilang begini, dan siapa yang di kota suci Makkah bukan berbuat maksiat di luar kota suci Makkah itu ganjarannya kecil, tidak. Tapi kalau ada orang masuk kota suci Makkah, di batas suci Makkah Al-Mukarramah, orang berbuat maksiat di situ, berbuat kefasikan, berbuat dosa, sekecil apapun, biasanya dia langsung rasa akibatnya. Betul? Membidu Allah Subhanahu wa ta'ala terasa begitu dekat. Maka di surah itu, di surah Al-Hajj, Allah bilang, siapa yang coba-coba berbuat aniaya, berbuat kezaliman, berbuat kejahatan sekecil apapun secara aniaya, maka nudzikhu min adzabin alim. Kami bayarkan balasan kami hendak merasakan kepada mereka cash and carry. Bukan dosa yang kita bawa dari Gorontalo, tidak. Ustaz, saya enggak berhaji, saya tidak mau berumroh. Ya, banyak sekali saya berdosa. Jangan sampai dia mau balas di sana. Pada saat kita telah menetapkan niat kita berhaji atau berangkat umroh di tahun itu, di bulan itu, di saat itu jamaah, status kita resmi, duyufullah, duyufur rahman. Kita tamunya Allah. Tidak mungkin
mungkin pemilik sahibul makan, pemilik tempat itu lalu menghinakan tamunya, tidak ada. Apalagi kita dari Gorontalo turun dari rumah sudah talbiyah, labbaik labbaik labbaik, aku penuhi panggilanmu, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Mana ada Allah menganiaya yang begini? Ustaz, yang bagaimana cerita yang sebenarnya? Cerita yang sebenarnya, begitu kita tiba di tanah suci, walaupun kita duyufur Rahman, walaupun kita duyufullah, tapi begitu kita bikin satu kefasikan, begitu kita berbuat dosa, begitu kita bermaksiat, langsung kita rasa akibatnya. Kenapa? Karena kota suci Makkah bagian dari satu dari dua tanah haram yang kita dilarang berbuat fasik di dalamnya. Sama dengan 4 bulan haram, janganlah berbuat fasik, janganlah berbuat dosa di Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Biasanya akibatnya itu tidak baik buat kita jemaah. Bukan di luar 4 bulan ini boleh, tidak. Khusus di 4 bulan ini berusaha kita sekuat tenaga untuk tidak bermaksiat. Halo. Apalagi kan di bulan Rajab ini kita mulai berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban, fi Rajab wa Sya'ban, muballighna Ramadan. Kalau kita betul-betul konsisten dengan amal ibadah, berusaha menghindarkan diri dari perbuatan dosa, mudah-mudahan Allah memang menghantarkan kita sampai pada bulan Ramadan. Amin. Jamaah. Nah, saya kembali ke bulan Muharram tadi. Bukan tidak boleh berbuat bekerja. Orang mengatakan tidak boleh nikah. Saya minta maaf ya. Nikah itu pun ibadah. Betul. Tapi pengopang-olah ngomong Ustaz, ya mana mau nikah tuh mahal. Padahal nikah berarti ibadah. Ya ibadah betul nikah, Bu. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak mau menikah berarti dia tidak melaksanakan sunnahku. Yang tidak melaksanakan sunnahku bukan golonganku. Halo. Apalagi tidak boleh, apalagi Pak, di bulan Muharram banyak sekali larangan. Padahal sekali lagi perbuatan baik sekecil apapun kita lakukan di bulan Muharram, pahalanya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo. Mudah-mudahan kita ada reorientasi, kita berpikir ya. Yang tidak boleh itu maksiat. Jangan sekali-kali bermaksiat, biasanya cash and carry. Jamaah hadirin. Nah, selanjutnya lebih jauh daripada itu, Rajab juga dia menjadi bulan yang spesial. Oleh karena inilah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah salat. Lewat mi'rajnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Isra perjalanan horizontal minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah ke Palestina, Masjidil Aqsa di Palestina, maka Mi'raj itu minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Di sanalah kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu fardu. Maka saya mau tegaskan jamaah, berkali-kali kita menghadiri peringatan Isra dan Mi'raj. Berkali-kali itu juga kita diingatkan pentingnya kita menjaga sholat 5 waktu kita. Saya ingin kembali mengingatkan kembali kepada kita jamaah bahwa sholat ini menjadi ibadah yang paling utama. Tabiyah, sholat yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bahkan oleh Nabi dikatakan
5 sholat ini menjadi tiang agama. Tiang agama. Yang mendirikan sholat, maka dia mendirikan tiang agama. Yang melaksanakan 5 waktu ini, maka dia sama dengan telah mendirikan tiang agama. Benar-benar dia beragama. Tapi kalau dia tinggalkan sholat, wa man tarakaha, kalau dia tinggalkan apalagi secara sengaja dia tinggalkan sholat, dia tidak mau sholat, tahu ini azan berkumandang, tapi dia akan melaksanakan secara sengaja, faqad hadamaddin, maka dia telah meruntuhkan tiang agama. Sama dengan orang yang tidak beragama. Ustaz, tapi puasanya hebat, hajinya mantap, umrohnya berkali-kali, bacaan Qur'annya fasih luar biasa, bahkan dia qari tingkat internasional, sedekah zakat infaknya hebat, cuma memang dia tidak sholat. Ustaz, perhatikan, Nabi mengatakan awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amal pertama yang bakal diperiksa dari setiap kita hamba Allah di hari kiamat, amalan pertama bukan haji. Amalan yang diperiksa pertama bukan zakat, infak, sedekah, bukan ibadah-ibadah yang lain, bukan bacaan Quran, bukan. Amal pertama yang diperiksa dari setiap kita hambanya adalah salat kita. Salat yang 5. Syukur-syukur ada rawatib, sunnah yang mengikuti fardu, qabliyah atau ba'diyah. Alhamdulillah, kalau ada yang kurang-kurang di 5 tadi disempurnakan oleh qabliyah dan ba'diyah kita. Bisa dipahami ya? Sama dengan kita bilang haji itu fardu. Betul? Ustaz, saya ingin kembali lagi berhaji Ustaz, masih kurang tuh saya ke haji. Jangan lagi haji, umrah. Umrah itu menyempurnakan yang kurang di haji. Halo. Walaupun masih ada selisih khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan sampai sekarang masih ada berpegang teguh umrah juga wajib. Dan yang kurang-kurang di haji disempurnakan di satu umrah. Dan alhamdulillah sebagai bahan informasi, jamaah kita dari Indonesia hari ini sudah kurang lebih ada di angka 5.000 jamaah yang sudah ada di tanah suci. Alhamdulillah Arab Saudi sudah melonggarkan, cuma dengan protokol kesehatan yang super ketat. Di tanah air masih simpang siur ya. DPR RI masih mendesak untuk di pending lagi ya Pak, karena Omikron. Kalau di Arab Saudi sudah longgar. Ya. Nah, jemaah. Jadi apa tadi yang saya bilang? Omikron. Ya, sebab menyempurnakan. Syukur-syukur yang sholat 5 kita ini ada sholat sunnah rawatib yang diantara manfaatnya adalah menyempurnakan yang kurang-kurang di sholat fardu yang 5 itu tadi. Nabi kita mengajarkan setelah kita salam setiap sholat fardu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bacaan pertama kita setelah salam apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Maknanya apa itu Ustaz? Maknanya boleh jadi dalam gerakan tadi ada yang tidak sempurna. Boleh jadi dalam ucapan bacaan surah dan Fatihah kita ada yang kurang sempurna. Atau boleh jadi kita hilang kekhusyuan dalam beberapa gerakan atau bacaan. Maka kita ucapkan astagfirullah. Ucapan Nabi pertama setelah salam Assalamualaikum adalah istighfar. Halo. Astagfirullah. Sekurang-kurangnya astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Boleh
lengkap juga lebih bagus. Astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baru beliau bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Nah, jemaah hadirin, ini yang bakal diperiksa bagi kita kepada dari kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan pertama di hari kiamat nanti. Maka saya sekali lagi ingin menegaskan, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi yang sedang kita hadapi, jangan pernah tinggalkan sholat yang 5. Ustaz, tapi saya dalam perjalanan. Saya tidak yakin kalau bersih dari najis. Lah, pertanyaannya, kalau Anda tidak sholat dalam perjalanan gara-gara tidak yakin ini bersih dari najis, minta maaf ya. Lalu Anda tinggalkan sholat, apa alasannya? Apakah benar kita tidak sholat hanya karena badan kita tidak bersih betul? Atau kita tidak yakin pakaian kita bersih dari najis? Apakah sholat Anda anggap Anda bisa qada setelah itu? Misalnya kalau kita lewat 3 waktu atau 4 waktu dalam perjalanan, apakah besok ada dalam keadaan mungkin Anda bisa qada? Tidak ada sholat bisa diqada. Tidak ada sholat bisa diganti-ganti. Yang ada adalah tobat kepada Allah. Tapi kalau Anda secara sengaja meninggalkan sholat, hati-hati. Halo. Ini yang sholat yang 5 bagi dalam keadaan terancam nyawa sekalipun tidak boleh tinggalkan sholat. Sholat khauf, sholat dalam peperangan, dalam perang nyawa terancam tetap wajib sholat. Dalam keadaan perang saja wajib, tidak boleh tinggalkan, apalagi dalam keadaan damai. Orang tahu tidak ada perang, kenapa orang tinggalkan sholat? Jangankan dalam keadaan sehat, sakit pun tetap tidak boleh tinggalkan sholat. Betul? Ustaz, saya kaki sakit, tidak boleh berdiri, duduk. Ya itu bu. Soalnya Ustaz asam urat itu boleh mati. Alhamdulillah di masjid-masjid kita ini sudah banyak kursi-kursi, ya bu ya. Itu khusus yang ada asam urat itu bu, duduk di situ. Tapi Ustaz tidak boleh duduk. Oh, siapa? Ada boleh saja kan? Ada boleh. Baguling, tidak ada alasan. Ini tidak boleh baguling. Maksudnya di belakang juga ada boleh. Udah satu badan ini boleh. Sepanjang kita masih ada kesadaran, sakit tapi masih ada kesadaran, ya, sepanjang kita masih sadar, sepanjang itu sholat wajib. Tidak boleh lagi Ustaz, sudah dengan isyarat. Isyarat dengan apa? Dengan mata, misalnya kalau kita matanya lirik ke kiri, maksud itu kalau mata lirik ke atas mungkin takbir ya. Karena tangan sudah tidak bisa dia ayun-ayunkan. Kalau matanya ke kiri dia rukuk misalnya ya. Isyarat saja, isyarat. Tidak boleh pakai mata Ustaz. Mati John. Itu. Kalau yang sunnah, bolehlah kita tidak lakukan. Tapi begitu datang azan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh wajib. Nah, jamaah hadirin rahimakumullah, ini saya perlu mengulang-ulang ini jamaah hadirin biar kita bisa terekam dalam pikiran kita bahwa memang sholat itu ibadah yang paling utama. Amalan yang lain nol, ya. Eksistensinya, keberadaan amalan-amalan selain itu nol, zero, kosong. Tapi kalau ada angka 1 di depannya, ada sholat di depannya, kalau nolnya 1, jadilah 10. 1 tambah 0. Ada amalan lain lagi, 0 lagi, jadi 100. Dan seterusnya 1000, 100.000, 1 juta, 1 miliar. Tapi kalau 0, ini biar dikumpul sekalian, tidak ada tiang di depannya, tidak ada sholat di depannya, 0 juga semuanya.
Itu sebabnya Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, jika salatnya bagus, hajinya bagus. Amin. Jika salatnya bagus, puasanya bagus. Saya juga mengingatkan, banyak orang puasa tapi tidak sholat. Puasa, ya alhamdulillah, 30 hari lah, 29 hari, 30 hari. Patah, 5 waktu oleh murah. Ngope. Walau gunanya puasa. Apa gunanya puasa kalau tidak sholat? Saya minta maaf, begitu orang juga haji, pulang haji tidak sholat. Padahal pakaian haji adalah sholat. Apa gunanya haji? Apa gunanya zakat, infak, sedekah? Tapi kita tidak sholat. Semua jadi nol di muka Allah. Halo. Jamaah hadirin. Tidak ada tanya jawab ini Pak? Tidak ya? Tidak. Terakhir saja. Semuanya terakhir. Jamaah hadirin, selain di bulan Rajab ini kita diingatkan kembali pentingnya menjaga sholat fardu. Apalagi kalau anak-anak almarhum ini, subhanallah, almarhum Pak Marwan Dalu itu iyo dikubur. Suami kita, istri kita, orang tua kita, siapapun yang kita cinta yang sudah sekian lama berkalang tanah, yang sudah lama meninggal dunia, kalau kita sholat, kita istiqamah dengan kebaikan, melaksanakan amal saleh, mereka melihat ini, mereka tersenyum bahagia Bapak Ibu jemaah. Tapi kalau kita bermaksiat, berbuat dosa, sedih luar biasa mereka. Dan mereka mengatakan, ya Allah jangan matikan keluarga saya, jangan matikan istri saya, ya Allah. Jangan wafatkan suami saya, orang tua saya sebelum Engkau beri mereka hidayah. Sebagaimana kami Engkau telah beri hidayah, ya Allah. Nah, kalau ada orang mengaku cinta kepada mereka yang sudah dikubur, yang mengaku cinta orang tuanya yang sudah berkalang tanah, yang mengaku cinta kepada anak-anaknya yang sudah di alam kubur mereka, ya, bahagiakan mereka. Kalau benar-benar cinta, bikin mereka bahagia, senang, tersenyum, lapang dan terang alam kuburnya dengan amal ibadah, dengan perbuatan baik, kebajikan yang kita lakukan, insya Allah. Nih kalau kita mati juga pada akhirnya Pak Bu, ya, dalam keadaan husnul khotimah, karena demikian banyaknya amal ibadah yang kita lakukan dan kita dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita. Yang rajin sholat 5 waktunya, dijemput lagi sholat, subhanallah, ini baru benar-benar husnul khatimah, masuk di kubur. Lalu saya cerita sedikit saja sepenggal dari satu hadis. Dikatakan di kubur, jamaah hadirin, begitu kita ini diberi kemudahan oleh Allah menjawab pertanyaan demi pertanyaan oleh 2 malaikat, maka sukses, lulus dan lolos itu dialog tanya jawab. Ada suara dari langit datang, fayunadi munadin fis sama, turun suara dari langit, dia bilang, suara itu perintah kepada 2 malaikat, an sadaqa abdi, hambaku telah menjawab dengan benar, afrisuhu minal jannah, maka hamparkan kepadanya permadani, tempat pembaringan, tempat tidur dari sorga, wa albisuhu minal jannah, kasih juga dia pakaian dari sorga. Lalu waftahu lahu baban ilal jannah, mulai hari ini, saat ini, bukakan baginya pintu-pintu ke sorga. Pada saat perintah itu sampai, pada saat itu juga lah kemudian semerbak wangi bau sorga tercium sampai di alam kuburnya. Sorga masih jauh jaraknya, belum lagi hari kiamat, tapi bau wangi semerbak sorga telah tercium di alam kubur orang-orang yang kita cintai. Subhanallah. Lalu Nabi kita mengatakan, "Tsumma yufsahu lahu fi qabrihi madda basari." Dilapangkan alam kuburnya sepanjang mata dia memandang. Wa yunawwaru lahu fihi, diberi penerangan, sudah dilapangkan, diterangi alam kuburnya. Lalu malaikat mengatakan, "Nam, tidurlah engkau." Mudah-mudahan ini yang terjadi kepada almarhum. Amin. Diperintah 2 malaikat, "Tidurlah engkau wahai fulan." Tapi nanti almarhum menjawab, "Arji'u ila ahli." Saya mau kembali kepada keluarga saya, wahai malaikat.
Fa'ukhbiruhum, saya akan mengabarkan kepada istri saya, akan mengabarkan kepada anak saya, keluarga saya, perihal kenikmatan yang saya rasakan saat ini. Tapi malaikat berkata, "Nam, tidurlah engkau kanaumatil arus, sebagaimana tidurnya pengantin." Bagaimana itu tidur pengantin? Tidur pengantin di malam pesta pernikahan. Hah? Coba lihat, bagaimana itu tidur pengantin? Tidur pengantin itu tidur di malam pesta pernikahan. Tidak ada yang dilewati kecuali kenikmatan. Betul ya? Baik bulan biti laki-lakinya maupun perempuan. Nah, kalau orang pun tertidur, tidak ada yang bisa membangunkannya. Tidak ada orang toki-toki, tidak ada. Yang bisa membangunkan orang pengantin yang tidur itu pasangannya, kekasihnya yang dicintainya. Istri membangunkan suami, suami membangunkan istri. Betul? Tidak terasa sudah pagi. Itu tidurnya pengantin. Kenapa? Kan dilewatkan itu sama laman kenikmatan. Dia orang sawah ternyata mau dulahu. So ada matahari. Demikian orang-orang soleh beriman, kalau dia mati tidurnya laksana tidur pengantin, tidak terasa sudah hari kebangkitan, tidak terasa sudah hari kiamat. Masya Allah. Dan yang membangunkan siapa? Kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala dari tempat tidurnya. Itu indahnya kalau kita husnul khatimah. Halo. Maka ini saya kembali tadi, sholat yang 5 ini dijaga. Tapi ada yang terakhir yang saya mau sampaikan. Isra, perjalanan yang dilakukan di malam hari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memperjalankan hambanya. Sudah Isra disebutkan lagi lailan, ya. Ditegaskan oleh Allah peristiwa itu perjalanan terjadi di malam hari. Kalau kita tengok ada satu nama Nabi yang dijuluki Israfil, betul ya? Siapa namanya? Nabi Yakub. Bermula dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya 2 orang anak, ya? Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail ini lahir dari rahim istri kedua. Istri kedua Nabi Ibrahim siapa? Hajar. Sayyidah Hajar. Oke? Kenapa istri kedua? Karena istri pertama Sarah itu sudah tua dan dianggap dia tidak bisa hamil lagi. Tidak bisa lagi hamil dan memberikan anak kepada Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepada saya keturunan yang saleh, ya Allah, yang bisa meregenerasi dakwah, melanjutkan penyampaian syiar agama. Nabi Ibrahim makin tua juga makin khawatir tidak ada regenerasi. Menikah dengan istri pertamanya, Sarah, walaupun cantik secantik-cantiknya Sarah itu, tapi karena sudah lansia, khawatir tidak lagi bisa hamil. Maka kemudian Hajar yang merupakan hadiah dari Perdana Menteri Mesir, Raja Mesir lah. Hajar ini memang hadiah, tapi dari keluarga bangsawan. Tidak sebagaimana anggapan orang Yahudi yang mengatakan Hajar itu budak. Padahal tidak, itu hadiah dari Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim, kepada Siti Sarah khususnya. Jadi ceritanya Raja ini menggoda Sarah. Setiap kali dicolek Sarah ini lumpuh tangannya, Raja Mesir. Langsung lumpuh tangannya. Sepintas Raja berpikir ini bukan perempuan sembarangan. Maka Raja mengatakan, doakan saya kepada Tuhanmu yang kau sebut itu, biar saya sembuh dan saya janji tidak akan mencolek Anda lagi. Didoakan oleh Sarah, sembuh. Lalu dia mencolek lagi. Diriwayatkan dalam riwayat itu 3 kali berturut-turut dia mencolek. Lumpuh tangannya, didoakan, sembuh lagi 3 kali. Sampai yang ketiga kali seluruh badannya lumpuh Raja Mesir. Maka untuk yang terakhir kalinya, wahai Fulanna, sembuh, minta lagi doa biar saya sembuh dan ini saya jadi betul-betul tidak lagi menggodamu. Maka didoakan dan sembuh. Nah,
sebagai penghargaan dia ini orang hebat. Maka oleh Raja Mesir, Hajar ini sebagai keluarga bangsawan diberi hadiah, diserahkan kepada Sarah. Yang waktu itu datang ke Mesir dari Palestina bersama suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pulang dari Mesir, kalau ke Mesir dari Palestina berdua, pulang dari Mesir sudah bertiga, bawa hadiah Hajar. Karena sudah tinggal serumah, sementara Sarah tidak bisa lagi hamil, maka Sarah dengan ikhlas mengatakan, wahai suamiku, mungkin ini sudah jalan-jalan Allah. Ini ada Sarah, perempuan cantik juga, masih muda, nikahilah dia. Coba kalau ada istri-istri begitu sekarang. Masih ada di Hepulawa ini ya, kayak bulan. Maka Nabi Ibrahim, karena diminta istrinya menikahi Hajar, dinikahilah Hajar, lahirlah anak pertama. Jadi dari istri kedua, namanya Ismail. Secara tidak diduga jamaah, begitu Hajar hamil dan melahirkan Ismail, Allah mentakdirkan Sarah juga hamil di usia yang sudah lanjut. Hamil juga Siti Sarah, lahirlah anaknya yang diberi nama Ishak. Nah, dari keturunan Ishak inilah Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub inilah yang disebut aliasnya, kalau Pak Nani Wartabone aliasnya Temejon, itu ya Pak ya, bukan Pak John Rahman, bukan. Kalau saya punya bapu Rais Eyato Ali, saya punya kakek Rais Eyato Ali, orang memanggilnya Bapu Kali Raisi, begitu ya. Nah, apalagi pokoknya begitulah, ada teme-teme. Nah, Yakub ini temenya atau aliasnya Israel. Maka kita temukan dalam Quran ada banyak ayat Bani Israel, Bani Israel. Apa itu maksudnya? Anak cucu keturunan Yakub. Paham? Yakub itu punya 12 orang anak, salah satunya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi yang gagah sekali, yang gandeng sekali. Oke. Nah, Israel ini kenapa disebut Israel? Karena Yakub sering melakukan perjalanan. Kenapa dia sering melakukan perjalanan? Hendak mencari anaknya yang oleh saudara-saudaranya dikatakan sudah dimakan serigala, Yusuf alaihissalam. Tapi sebagai seorang nabi, Allah memberi dia semacam insting, tidak percaya dengan ucapan anak-anaknya, yang karena faktor cemburu saja mereka memasukkan dia ke dalam sumur. Ya, lalu bajunya itu dirobek-robek, baru dibawa kepada Yakub bapak mereka, mengatakan dia sudah dimakan serigala. Padahal karena faktor kecemburuan, karena perhatian Nabi Yakub lebih banyak daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Allah sudah tanda-tanda kenabian, betul ya? Maka jamaah hadirin, Israel disebut Israel karena dia suka melakukan perjalanan di malam hari. Jadi kalau ada orang yang lahir diberi nama Isra, berarti Tio Mali Munggalengo. Ada nama Isra di sini. Tapi yang menarik begini jemaah, Isra dalam ayat ini subhanalladzi asra itu maknanya lebih kepada tamasya, piknik. Lebih kepada hiburan, perjalanan yang sifatnya menghibur. Kenapa? Karena sebelum terjadi perjalanan itu Nabi ditimpa 2 musibah berturut-turut, ya kan? Kehilangan istrinya dan pamannya. Sedih sekali, maka Allah hendak merelaksasi, menghibur nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa dia untuk melihat keadaan di sorga. Pikniknya ke sorga, Bu. Wan Orlando kan kalau piknik itu kemana? Paling di Botu. Botu Tonoa, Botu Moito, Botu Wala. Nah, piknik untuk menghibur Allah, menghibur Nabi, pikniknya ke surga. Maka dibawalah ditemani Jibril, dia keadaan di surga. Subhanallah. Surga itu jemaah, ini yang diperlihatkan kepada beliau tamsil ya, tamsil, contoh saja, permisalan. Indah sekali. Pokoknya tidak bisa terbayangkan lah.
Tetapi yang menarik, setelah dari sorga masih ditemani Jibril, Nabi diajak juga lihat-lihat keadaan di neraka. Nah, ini yang poin saya. Diajak lihat-lihat ke neraka, lihat-lihat neraka dan penghuninya. Dalam perjalanan menuju neraka, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya sebagai tanda kekuasaan Allah, linuriyahu min ayatina. Berupa apa? Ada sekelompok orang. Halo? Masih? Ada sekelompok orang, itu ada laki, ada perempuan. Cuma memang lebih banyak perempuan. Belum apa sih? Yang kerjaan mereka itu saling baku garo, baku cakar. Wow, kuku yang digunakan mencakar itu bukan kuku biasa, bukan kuku delolan putih, kuku apalagi kuku bima ginseng, bukan. Jadi cakar mereka cakar yang dibuat dari logam atau besi, tajam, digunakan untuk mencakar tubuh saudaranya. Tubuh yang dicakar itu pun mencakar tubuh orang lain. Pokoknya baku garo. Begitu dicakar, kulit tubuhnya mengelupas, darahnya tumpah, lalu dikembalikan lagi utuh untuk dicakar lagi. Baku garo. Ulun dan dia dadang pokoknya baku garo. Jibril, Nabi SAW heran dan bertanya, siapa mereka ya Rasul? Wahai Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Kenapa mereka melakukan aktivitas ini? Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini contoh dari umatmu. Perhatikan, ini poin terakhir saya Pak Bu. Ini contoh dari umatmu ya Rasulullah, ya Habibullah. Dulu mereka ini tinggal sekampung, tinggal bertetangga, ada hubungan saudara, ada hubungan keluarga. Tinggalnya di Kayu Bulan, begitu, di Hepulawa, di perumahan Latoron. Awalnya mereka hidupnya rukun, damai, tentram, silaturahminya bagus. Sampai datang masalah. Ada masalah yang datang. Dengan masalah itu mereka sengaja memutus silaturahim. Tidak baku himelu, tidak suka saling menyapa, betul-betul putus. Hingga ajal menjemput mereka. Mereka tidak mau memaafkan. Demi Allah Pak Bu, kalau ada orang mati membawa masalah ke alam kuburnya, tidak datang minta maaf atau tidak memberi maaf, nanti akan jadi begini keadaannya. Halo. Bukan cuma kita yang tidak ada salah, bukan cuma kita yang bersalah, kita tidak salah. Orang lain yang menganiaya kita, mereka yang menghina kita, mereka yang menyakiti kita. Kesalahan kita cuma satu, ketika dia datang minta maaf, kita tidak kasih maaf. Sama-sama celaka. Ustaz, saya tidak salah. Ibu salah, ibu tidak kasih maaf. Karena kata Al-Quran, ciri orang beriman bukan cuma yang minta maaf, memberi maaf. Itu ciri orang bertakwa. Wal afina anin nas. Memaafkan, bukan cuma minta maaf. Jangan ibu anggap kalau tidak kasih maaf bertakwa. Jadi maaf memaafkan, maaf memaafkan. Orang yang sudah mati pun jamaah tetap saja selalu ada dalam sambutan keluarga ucapan pemberian maaf, memohon untuk diberikan maaf kepada jenazah. Bisa dipahami ini ya, jamaah. Jadi mari sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita mati, bahkan sebelum masuk di bulan Ramadan, mari sama-sama, kalau perlu kita bikin daftar, ya, satu persatu orang-orang yang kita pernah ada salah atau mereka bersalah dengan kita tulis namanya, lalu kita datangi, kita kunjungi. Boleh begitu? Karena ada orang sudah bilang begitu, boleh mau mati Pak Haji, dia selesai ini Pak Haji. Sampai hati ini tidak menerima lagi Pak Haji. Selalu berat ini yang saya hadapi. Makin titi ulang kali kasih maaf hari ini, besok dia bete. Besok poli saya kasih maaf, poli lusa dia memberikan, poli Ustaz. Poli lo mau berarti saya hati sudah bela.
Allah biarkan perasaan sakit ini biar saya bawa sampai saya mati. Banyak orang. Kadang-kadang untuk sebagian orang ini normal. Belum mau biar saja saya perasaan biar saya bawa sampai saya mati. Besoknya dia mati. Pertanyaan saya, kalau ada orang mati dengan ucapan begini, apa dia bahagia di kubur, Bu? Bahagiakah orang begini di kubur? Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang mati memutus silaturahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu. Amin. Allahumma ighfir lahu. Amin. Allahumma ighfir lahu. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah ya Allah wa a'idhhu min adhabil qabri wa min adhabil nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ighfir lana dhunubana kullah dhikruhu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ربنا أفرج علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم سلمنا إلى رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شكيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. آمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. آمين. ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Haji Aziz Ali SAG. Semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat menjadi iktibar bagi kita yang masih menjalani kehidupan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita mengikuti seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, maka tibalah kita pada acara penutup. Atas nama penyelenggara dakwah Islamiyah pada malam hari ini, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah sudi menghargai undangan kami pada malam hari ini. Teristimewa kepada Bapak Al-Ustadz yang telah meluangkan waktu untuk memberikan siraman rohani bagi kami yang berada di Kelurahan Kaibulan dan Kelurahan Hepuh Lawan.
Dengan kita sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dakwah Islamiyah yang dirangkaikan dengan doa bulan Rajab pada malam hari ini dinyatakan selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.